Logika, ya sekarang gini logikanya, minimal kan tapi ya dengan dasar bahwa si burung itu udah gacor dulu, gitu kan, udah gacor dulu. Nah, ketika dikasih pasangan, ya kan, ketika dikasih pasangan, dia ngawin lancar, gitu kan, terus di saat betinanya mulai ngangkut sarang atau mulai bertelur, otomatis si jantan itu kan nggak dikasih kawin, ya kan. Nah, ketika si jantan itu nggak dikasih kawin, nah logikanya emosi naik, birahi naik, karena dia udah punya dasar gacor, pasti larinya ke situ, ke gacor, seperti itu. Nanti lama-kelamaan double. Betul, ya. Nah, itu telurnya ditetesin atau enggak? Sombong. Nah, kali ini saya ketemu subscriber saya. Mantap. Dengan Mas Tegar ya? Radit. Mau Mas Radit, Yeah, Mas Tegar. Mas Radit dari Cirebon, Mas. Iya, saya dari Cirebon. Tim apa, Mas? Kebetulan saya single fighter. Single factor? Iya, SF. Oh iya, maksudnya nama timnya apa nih? Nama timnya Oleng Bird Club. Oleng Bird Club. Iya, Bird Club. Iya. Mas Radit. Iya. Sharing-sharing dong ya. Boleh. Katakanlah saya mewakili para pemula yang benar-benar notabene tidak tahu tentang rawatan jantan konsentrasi. Iya. Jadi Mas Radit sendiri versinya kalau mau cetak konslet itu dari bahan mentahnya seperti apa, Mas, ciri-cirinya, Mas? Kalau saya pribadi mungkin paling utama itu berarti kan bahan baku dasar ya, istilahnya itu pertama itu materi burungnya dulu. Contoh? Iya, contohnya materinya burungnya dulu. Sekarang gini, sebenarnya ilmu konslet itu ilmu logika. Jadi kalau saya pribadi, sekarang kan yang dinamakan burung konslet itu burung gacor nih. Ya, gacor. berarti basically kita harus punya materi burung itu minimal dia punya bakat gacor dulu. Taruh misalkan burung itu dia punya bakat latah. Mungkin teman-teman tahu, misalkan ketika kita mau ngambil burung, ada burung yang tetet, itu udah bakat alami latahnya seperti itu. Oh, udah seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu versinya. Untuk materi durasi gimana, Om? Kalau materi durasi sebenarnya sih buat saya pribadi ya penting gak penting ya. Tapi untuk sekarang ini karena sudah banyak bermunculan burung-burung konslet, jadi kan otomatis materi durasi juga perlu diperhitungkan karena ya menyangkut kualitas burung kita nantinya seperti itu. Iya betul, untuk kualitas burung kita nanti. Sekarang kan kalau kita punya burung konslet cuma durasi 10-15 kan percuma, sayang ya kan. Iya. Betul. Aman lah batasan poin, Mas. Iya. Step awal, Mas. Step awal itu Mas Radit diapain dulu, Mas? Kalau saya pribadi mungkin menurut versi saya ya. Kalau untuk proses awal itu biasanya pertama itu tadi satu poin pertama dari materi burung dulu. Itu udah hal yang mutlak lah, materi burungnya dulu. Syaratnya ya. Iya, betul. Materi burungnya dulu, terus yang kedua dari pola rawatnya kita. Kalau saya biasanya pola rawat secara sehat. Dirawat aja ya. Iya, dalam artian pola rawat sehat itu misalkan ya mungkin ya suhu-suhu yang lain, senior-senior lain misalkan ketika memproses jantan itu harus jantan semua. Kalau saya pribadi enggak.
saya udah campur aduk aja. Yang penting intinya kondisi burung itu sehat, sangkar itu wajib kita bersihkan tiap pagi, sore kita bersihkan. Apalagi kalau misalkan biasa sering mandi malam ya, kalau misalkan ada waktu ya kita bersihkan juga seperti itu. Intinya kita rawat sehat deh, kayak seperti itu. Jadi syarat utama itu sehat dulu. Betul. Nah, ini burung ini di single atau di rendeng, Mas? Nah, kalau bahan mentah ya, Mas? ya, kalau saya pribadi memang sih untuk proses penggacoran itu, makanya kenapa saya bilang ilmu konslet itu ilmu logika, karena pada dasarnya kan burung lovebird itu kan burung koloni. Iya kan? Nah, untuk proses penggacoran ini biasanya saya memang sistemnya sistem koloni. Cuman sistem koloninya beda sangkar. Oh, jadi ditempel-tempel gitu ya, Mas? Iya, sistem tempel, cuman saya biasanya kasih jarak, Om. Kasih jarak. Agar gantangan? Ya bisa lah. Itu pun kalau misalkan space tempatnya yang memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya bisa lah. Antara ya 30 cm ya udah cukup sih buat saya pribadi yang seperti itu. Nah gini Mas Rajiv, tadi kan sistem tempel di sini. Iya. Kan otomatis cara penjemurannya, setelah jemur diapain, adakah penyinggilan tidak melihat burung lain atau Iya. Kalau mungkin proses penjemuran seperti pada umumnya biasa ya, maksudnya kita dalam proses penjemuran itu saat kita jemur itu ya tetap kita kasih cepuk biar dia mandi sendiri gitu kan. Posisi di rendeng? Ya tetap di rendeng, jadi disejajarin kita kasih jarak 1 meter 1 meter. Berapa menit Mas penjemurannya, Mas? Dari situ kita juga harus perlu tahu nih karakter si burungnya. Misalkan kalau misalkan kondisi burung itu ketika dijemur dia udah mulai ngeriwik, biasanya itu saya udah mulai angkat. Karena kenapa? Dengan kondisi burung seperti itu biasanya dia udah nggak tahan terlalu lama jemur. Betul, iya. Udah terkuras tenaganya seperti itu. Jadi ya disesuaikan dengan tipikal burungnya sih kalau saya pribadi seperti itu. Nah, setelah diangkat itu, setelah penjemuran, katakanlah penjemuran itu setengah jam, 1 jam itu, setelah dijemur diapain Mas? Apakah disinggel biar tidak lihat burung lain atau memang benar-benar ditempel lagi? Kalau saya biasanya sehabis jemur itu ya biasa kita angin-angin sebentar nih, terus kita kasih makan kan. Habis itu ya kita buat simulasi seperti di gantangan. Seperti itu. Jadi tapi dalam simulasi itu biasanya saya kasih waktu paling lama setengah jam ya. Mau bunyi nggak bunyi, yang penting dia udah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Betul. Iya, betul. Nanti burung akan bunyi sendiri. Iya. Ya pasti diawali pasti ngeribik-ngeribik juga. Iya. Karena burung seperti ini, apalagi habis dijemur ya Mas. Iya, kondisinya. Apalagi habis mandi, habis dijemur, tenaganya habis. Iya. Angin-anginan pasti ngeriwik. Iya. Pasang ngeriwik tersebut sampai keluar doblen itu adakah trik sendiri dari Mas Rajiv? Nah, jadi sebenarnya dalam proses jantan mau betinnya ya, sebenarnya proses ngeriwik atau nyardot itu pasti ada. Itu wajar. Iya, pasti ada. Karena kenapa? Kondisi burung nyardot atau ngeriwik itu bisa ada 2 faktor. Yang pertama mungkin dia kondisi birahinya naik, emosinya nggak ada, itu pasti dia ngeriwik. Seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya sih ya wajar pasti ada seperti itu, pasti ada. Gini Mas, kadang kan ya memang versi Mas Rajiv sendiri, versi orang sendiri. Kadang kan fase-fase pas dijemur, pas dimandikan, diangin-angin, kadang ada salah satu susu kita yang treatmentnya disekat-sekat biar burungnya, tujuannya apa? Biar burung itu gacor sendiri, bunyi sendiri. Nah, di sini saya yang bikin penasaran itu Mas Rajiv itu malah disimulasi seperti gandang. Betul. Tujuannya biar tadi nyari titik jenuhnya ya Mas. Betul. Nah, di situ Mas, apakah burung tersebut bahan yang kita proses itu akankah keluar dobelan dengan sendirinya dengan cara disimulasi tersebut? Jadi gini, mungkin banyak ya, sebenarnya sih ya pemahaman mengenai masalah dobelan itu banyak versi ya. Banyak. Tapi kalau menurut saya pribadi, intinya burung ngedobel itu sebenarnya kan istilahnya ya burung konslet. Cuman istilah aja. Jadi sebenarnya burung udah ngedobel itu biasanya ketika dia sudah mulai dipasangin, itu dengan bertambahnya waktu, seringnya dia kawin itu lama-lama dia dobelan itu bakal keluar dengan sendirinya gitu kan. Oh, jadi bahan mentah itu belum keluar dobelan dikawinin? Iya, intinya dengan bahan dasar minimal dia udah ke titik gacor dulu.
itu modalnya. Gacor. Iya. Definisi ya tolak ukurnya burung gacor menurut versi Om Radit itu sendiri seperti apa, Mas? Kalau burung gacor ya mungkin rekan-rekan semua udah pada tahu ya, istilahnya minimal dalam 1 menit itu dia misalkan bisa berapa kali tarikan tuh kan. Ya walaupun istilahnya misal dia bunyi terus kuek ngetik bunyi lagi, ya itu udah kategori gacor. Iya betul, udah kategori gacor. Betul. Dikawinin terus itu diternak atau gimana, Mas? Ya itu dia. Kenapa saya bilang ilmu konseling itu ilmu logika? Ya sekarang gini logikanya, minimal kan tapi ya. Dengan dasar bahwa si burung itu udah gacor dulu gitu kan, udah gacor dulu. Nah ketika dikasih pasangan ya kan, ketika dikasih pasangan dia ngawin lancar gitu kan, terus di saat betinanya mulai ngangkut sarang atau mulai bertelur, otomatis si jantan itu kan nggak dikasih kawin ya kan. Nah ketika si jantan itu nggak dikasih kawin, nah logikanya emosi naik, birahi naik, karena dia udah punya dasar gacor, pasti larinya ke situ, ke gacor. Seperti itu. Nanti lama-kelamaan double. Betul, ya. Nah, itu telurnya ditetasin atau enggak, Mas? Kalau saya pribadi, kalau misalkan emang materi burungnya bagus, saya babuin, karena sayang kalau dibuang, Om. Iya. Itu berapa kali, Mas? Berapa kali dikawinin, berapa kali diternaknya, Mas? Ya mungkin ada beberapa treatment ya, maksudnya ya mungkin banyak ya senior saya yang lain. Sebenarnya mengenai masalah buang telur itu mungkin trik-triknya mereka gitu kan. Kadang ya kalau bagi saya ya intinya apa yang saya tahu pasti saya berbagi sama teman-teman gitu kan. Kalau saya pribadi ketika si jantan itu sudah mulai ngawin dan bertelur, biasanya saya buang telur itu 2-3 kali. Itu setelah dibuang telur diapain itu? Nah selama proses buang telur itu tetap saya mulai dikenalin ke gantangan si jantannya, mau jalan mau enggak, yang penting saya bawa gantang. Enggak, saya pasti bawa sendiri. Oh, enggak, maksudnya hariannya itu betinanya tetap dicampur? Iya, betinanya tetap di dalam glodok, jantannya saya bawa ke lapang dengan sendiri. Nah, di lapang biasanya itu tergantung simutnya burung. Ada yang memang settingannya jantan itu harus di koloni atau diombyok sama burung lain. Ada juga yang dia full kerodong, ada yang harus apa sih istilahnya nyari tempat yang benar-benar jauh gitu kan. Ya itu dikondisikan dengan burungnya sendiri lah gitu kan. Jadi nggak ada treatment di petal itu nggak ada, Pak? Nggak ada. Saya baru dengar nih, baru pertama kali ini tripnya Mas Radit. Iya. Bener-bener saya baru dengar, baru apa namanya ya, baru memahami ya. Iya. Jadi memang masuk akal juga. Iya. Kita cari titik jenuhnya ya. Iya betul. Jadi kita gini ya. Saya tidak bisa menjustis, tidak bisa memfonis bahwa oh ini salah enggak. Iya. Karena di sini saya menghargai, Mas. Menghargai sebuah proses. Proses itu pasti menyakitkan. Betul. Dan buktinya sudah ada sendiri, ya kan. Jadi kalau ada orang yang hater saya, oh ini ya lu coba dulu aja, jangan menjustis atau jangan bahwa menghakimi ini salah enggak. Yang jelas di sini mungkin ini mungkin pemahaman saya pribadi ya, Mas. Kesimpulannya Mas Radit itu seperti ini. Cari materi yang bakat. Betul. Gacor. Betul. Harus syaratnya durasi yang katakanlah di atas rata-rata, Mas. 40, 50. Syukur-syukur atau menit ya, Mas. Betul. Setelah itu ditempel-tempel hariannya, ditempel, dijemur. Setelah dijemur, ketika udah nyardut diangkat terus digantang seperti simulasi gantangan. Betul. Setelah itu kalau udah burung meranjak ke gacor, katakanlah 1 menit udah bunyi. Walaupun dasar dengan wak itu hal yang wajar. Ataupun sardut. Setelah itu dipasangin. Seperti itu teman-teman. Betul. Kesimpulannya rangkuman dari apa yang kita bicarakan dengan Mas Radit dari Cirebon. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk para pemula. Silakan dicoba treatmentnya Mas Radit karena memang sudah terbukti. Justru ini saya mau mencoba, Mas, karena saya itu orangnya penasaran. Saya mencoba nih, ini treatment baru ini. Ya intinya gini Om, ya mungkin buat rekan-rekan saya juga pernah ngalami yang namanya pemula ya. Jujur Om, saya juga banyak sering menyimak vlog-vlog, tapi kalau kita tidak mengerjakan sendiri, kita tidak mengalaminya sendiri ya, yang ada bodrek habis satu box. Ini Mas, gini. Kalau tidak ada usaha, nggak mungkin dong burung konslet. Betul. Gini, nggak mungkin kalau
burung tiba-tiba dibearin konsepnya kan mungkin lah. Walaupun tadi berapa persen ya Mas? Iya betul. Itu pun harus ditelusuri asal mulanya dari mana. Iya. Kalau kita udah usaha, ada proses, ya namanya proses, yang namanya hasil itu tidak bakal mengkhianati proses. Iya betul. Kan seperti itu Mas. Betul. Coba Mas Raditya kasih saran kepada para pemula, orang-orang yang ingin belajar konslet, berikan kutipan yang positif Mas. Intinya begini buat teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah selagi kita masih bisa berusaha. Intinya pasti semua orang pengen punya yang namanya burung konslet. Nah, main lovebird pasti kita betul. Iya. Cuman yang harus diingat itu pada dasarnya kita harus tahu poin-poin pentingnya dulu ya, seperti yang saya tadi bilang, minimal materinya burungnya dulu, karena itu kuncinya. Materi burungnya dulu, terus yang kedua pola rawat yang sehat aja, nggak usah yang neko-neko. Pola rawat yang sehat, soalnya gini, karena saya bilang kenapa ilmu konslet itu ilmu logika ya, seperti saya bahas tadi ya. Ketika burung itu nyaman, dia pasti gacor, ya kan? Ibaratnya kita manusia, tempat kita bersih, ya kita seneng. Iya. Tapi kalau misal tempat kamar atau kamar kita kumuh, ya boro-boro, iya. Betul, intinya seperti itu. Terus teman-teman juga jangan lupa untuk ya jangan pernah malu untuk bertanya sama senior, jangan intinya jangan malu lah gitu kan, jangan malu untuk bertanya. Sebisa mungkin gali dan terus menggali, nanti juga bakal ketemu dengan sendirinya. Intinya poin penting dalam memelihara burung khususnya lovebird itu, kita harus tahu dulu dan memahami, mendalami yang namanya emosi dan birahi. Udah itu dulu aja kuncinya. Seperti vlog-vlog yang saya sering share di konten-konten saya Mas. Betul. Saya sering memberikan tips kepada para pemula, tolong jangan percaya hal-hal yang tabu. Betul. Jangan berhalusinasi. Iya. Main lovebird itu harus tahu emosi dan birahi. Iya. Seperti apa contohnya emosi? Burung emosi pasti ngejar lawan. Betul. Wak contohnya. Betul. Burung birahi seperti apa? Biasanya gembung, itu burung birahi. Entah itu vector, entah itu burung sardot, entah itu burung apas, pokoknya kalau birahi ketinggian burung pasti gembung. Seperti itu. Itu mungkin pemahaman saya Mas Raditya. Kalau ada salah ya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi gini Mas, ini pertanyaan terakhir Mas. Ini burung namanya apa tadi? Segar. Burung namanya Tegar. Itu Tegar sendiri waktu proses itu miliknya kencang apa polos Mas? Ya saya buka-bukaan ya. Jujur, kalau untuk proses awal itu biasanya burung saya polosan dulu. Nah, seperti saya setuju. Saya polosan dulu. Seperti saya nih, ya Mas Raditya seperti saya nih. Gue juga kalau mencetak konsep awalnya polos dulu. Kenapa? Saya polosan dulu. Karena kalau langsung dikenceng, takutnya burung cabul. Betul, sebenarnya bukan cabul sih Om. Jadi gini, kenapa proses awal itu saya polosan dulu? Jadi biar kita tahu dari mulai titik nol, misalkan, tapi saya ditarget Om. Misalkan dalam 1 minggu itu progresnya seperti apa? Kalau misalkan nih kita ada 5 bahan dengan pakan polosan kiloan ya. Misalkan dalam 1 minggu kita pantau, ternyata misalkan dari 5 itu ada 2 yang udah gacor. Nah yang 3-nya nggak gacor, berarti dia nggak pengen polos, pengennya dikit tinggiin. Kembali lagi memahami karakter burung yang birahi dan birahi. Betul. Tapi memang kenapa saya membuat konten itu, kalau mencetak jantan konslet itu berawal dari polos. Kenapa? Ya itu tadi Mas. Tadi satu, kalau burung yang gampang birahi bisa terjadi cabul. Iya, bisa. Yang gampang birahi lagi takutnya bisa gestang. Iya, betul. Yang terjadi lagi burung kalau awal-awal pada bahan mentah apalagi belum pernah diternak, larinya sardot tulen Mas. Betul. Sardot tulen itu udah parah banget. Akut, susah. Udah parah banget, bener. Susah. Makanya kenapa burung itu kebanyakan ngeriwik, kebanyakan nyadot. Ya kita harus dirubah pola rawatannya. Betul. Seperti apa sih ini burung ketika dikasih jantan jantan kan naikkan emosi. Iya, betul. Kasih untulan paut betina itu juga naikin emosi juga kalau menurut saya Mas. Jadi di situ nanti burung diproses selama 1 minggu seperti apa hasilnya. Kalau masih memang sardot, buang. Ya, nyari materi lagi. Betul. Oke Mas, ya, terima kasih atas waktunya. Siap. Mengisi konten Pendengar Umbro, channel yang baik hati dan tidak tetap semangat Mas. Siap. Jelas sehat selalu. Amin. Timnya apa tadi? Ya? Timnya apa? Oleng BC, semoga jaya terus. Mantap. Siap. Terima kasih. Sama-sama.